kita emang harus berani invest. Kan itu keuntungannya mungkin bukan keuntungan ekonomis financial company saja kan. Kalau dari kereta apinya mungkin bisa rugi. Tapi kalau orang pinter kan, dia akan bikin apa? TOD apa TOP. Ya. Di sekelilingnya akan dibuat TOD ya, tempat-tempat baru, bisnis baru, pemukiman baru, di mana dengan itu bisa jadi terjangkau. Jadi nggak di Jakarta aja, di luar Jakarta juga Jakarta cepat misalnya, atau dari mana ke mana ini cepat. Dengan strategi yang pas harusnya sih bisa menguntungkan itu kereta api. Dan seandainya rugi pun di ininya kan. Tapi yang kita punya mode transportasi tambahan yang bisa menghubungkan dengan cepat satu daerah dengan daerah lain. Nggak hanya pesawat aja, pesawat kan terbatas. Dengan itu harusnya sih hubungan makin cepat, connection makin dekat. Jakarta dengan Jawa Timur bisa jadi dekat sekali. Artinya perpindahan orang akan lebih cepat, perpindahan bisnis atau transaksi bisnis bisa lebih baik lagi walaupun sekarang internet ya. Tapi kan kadang-kadang kalau di bisnis kita perlu ketemu orang juga kan untuk meyakinkan betul nggak Anda serius apa enggak. Jadi saya pikir sih dampaknya akan bagus sekali. Belum lagi regional development. Di selatan kan agak tertinggal dibanding utara Jawa kan. Ya. Dan itu akan bantu desentralisasi ekonomi. Ya, desentralisasi ekonomi. Jadi itu yang betul yang ini. Cuman emang harus invest. Kalau invest tuh kadang-kadang rugi ya nggak apa-apa. Di sininya rugi, tapi di economic development dan economic overall-nya menjadi lebih bagus. Ya. Mungkin sekarang banyak yang marah karena biayanya mahal. Emang pada waktu pembuatan pertamanya emang ada keterlambatan di sana sini karena emang kita baru buat kan. Tapi kalau saya bilang kalau mau invest nggak usah takut-takut. Kayak MRT di sini juga sama kan, mahal juga, tapi orang menikmati sekarang. Dan kalau kita lihat di kota, Anda kan kuliah di Boston ya, mana? Ya. Stanford apa di mana? Kalau di atas kalian sepi kan, ini orang yang pada mobil sepi, tapi di bawah ramai. Jadi kota-kota besar kan seperti itu di banyak negara kan. Dan akibatnya kemacetan berkurang secara signifikan kan, ketika orang sudah pakai itu semua. Public service. Ya, public service. Jadi gini, untuk itu kadang-kadang negara harus rugi tapi nggak apa-apa. Ekonomi secara keseluruhan untung, kita bisa dapatnya di pengurangan subsidi, di economic growth juga, dapat pajak yang lebih tinggi ketika growth-nya lebih cepat karena ini nggak ada gangguan kemacetan segala macam. Saya ingat waktu saya dengar itu Mas Susan pernah desain IKN kan, saya dengar presentasi dia desain pokoknya kendaraannya lancar semua dari ujung ibu kota ke ibu kota yang lain. Dia udah ngomong 10 kali satu, dia bangun $100 billion satu cluster. Setiap 5 tahun dia dibikin sampai ada 10 cluster besar. Dari ujung ke ujung itu dia bilang nggak boleh dari 15 menit. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Biar efektif, katanya bisa berhubungan cepat. Bagaimana bisa 15 menit? Setiap mobil kecepatannya 150, 200 km per jam. Bagaimana? Supirnya tabrakan dong. Nggak ada supir, semuanya smart car semuanya. FSD, full self driving. Kayak gitulah harusnya kalau mendesain. Jadi besar pun jadi nggak masalah. Ini kan Jakarta dari kantor saya ke sini aja 1 jam lebih barusan. BBM habis berapa? Waktu habis berapa? Kan inefisien. Kalau saya kan 15 menit sampai kita ngomong 1 jam 2 jam habis saya pulang tidur. Sekarang kan waktu tidur saya berkurang, waktu tidur Anda juga berkurang kan. Gara-gara kemacetan tadi, rugi kita. Itu kerugian yang orang nggak pernah menilai.